Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sylvia Lianti dari kelas B1 2019, Prodi PGSD. Di sini saya akan menyampaikan sedikitnya 6 hal yang harus dipersiapkan dan direncanakan oleh seorang guru sebelum mengajar. Yang pertama, kita harus mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut juga dengan RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut juga dengan RPP adalah suatu rencana atau rancangan pembelajaran yang dibuat oleh seorang pengajar, yakni oleh seorang guru. Manfaat dari rencana pembelajaran yaitu dapat dijadikan sebagai pedoman bagi seorang guru yang akan memberikan pelajaran supaya lebih sistematis dan terencana, guna untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan maksimal. Dengan perencanaan pembelajaran juga, belajar jadwal siswa dan guru akan terarah dengan lebih baik. Penyusunan rencana pembelajaran juga dapat mempermudah guru untuk mengingat hal-hal penting dalam proses belajar dan materi pelajaran, sehingga guru dengan mudah menentukan metode yang bagus dan tepat selama berjalannya proses belajar. Yang kedua, kita sebagai seorang guru harus mempersiapkan media pembelajaran apa yang akan kita gunakan sebelum mengajar. Media pembelajaran adalah alat peraga atau media belajar untuk memudahkan siswa dalam memahami pelajaran. Media pembelajaran harus dipersiapkan oleh seorang guru untuk menarik perhatian siswa guna merangsang kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Nah, dari ketiga hal tersebut, guru dituntut tidak hanya memberikan materi dengan cara metode ceramah dan tanya jawab saja, melainkan guru sebaiknya menggunakan media agar siswa mampu melihat langsung objek yang sedang dipelajarinya. Dengan menggunakan media dalam pembelajaran, hal ini bisa menambah minat belajar siswa sehingga lebih semangat dan lebih aktif untuk mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Nah, guru juga harus kreatif dan harus melihat keadaan terhadap media yang akan digunakannya. Yang ketiga, kita harus mempersiapkan dan mempelajari materi pelajaran sebelum mengajar. Materi pembelajaran adalah suatu informasi yang berupa alat dan teks yang dipergunakan untuk perencanaan serta untuk membantu dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Materi pembelajaran sebaiknya dipilih dan diajarkan secara sistematis dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan terhadap siswa dalam proses belajar mengajar atau setelah menerima pelajaran yang telah diajarkannya. Sangat penting juga bagi guru untuk memahami dan menguasai materi pembelajaran yang akan diajarkan agar mampu mengajar secara maksimal. Selain itu, dengan menguasai materi pelajaran, guru juga akan merasa nyaman dalam mengajar sehingga bisa menaikkan rasa percaya diri seorang guru. Poin yang keempat, yaitu kita harus menentukan pendekatan, model, metode, dan juga strategi dalam mengajar. Nah, kita sebagai seorang guru, dalam memilih pendekatan, model, metode, dan juga strategi, sebaiknya disesuaikan dengan materi dan karakter siswa yang akan kita ajar. Karena, seperti yang kita ketahui, bahwa pendekatan, model, metode, dan juga strategi kadang tidak cocok untuk diaplikasikan untuk mengajar materi pembelajaran tertentu atau tidak tepat jika diterapkan pada karakter siswa tertentu. Maka dari itu, kita juga harus memahami karakter siswa. Kemudian yang poin kelima yaitu kita harus memahami karakter siswa. Nah, sebelum melaksanakan proses belajar mengajar, ada salah satu hal yang cukup penting bagi seorang guru, yaitu seorang guru harus mampu memahami karakter siswa atau anak didiknya. Nah, bagaimana cara kita mengenal dan juga memahami karakter peserta didik kita? Sedangkan dalam satu kelas itu tidak hanya terdiri dari 1-2 orang saja. Nah, kita bisa melakukan dengan cara pendekatan,
mewawancarai si anak, ataupun bertanya mengenai hal-hal pribadinya, serta memberikan solusi ketika ada masalah pribadinya. Karena setiap orang itu pastinya memiliki karakter yang berbeda. Nah, setelah kita mengetahui karakter peserta didik, kita juga sebagai seorang guru bisa menentukan strategi yang tepat dalam mengajar. Dan yang terakhir yaitu poin ke-6, kita harus memberikan motivasi belajar kepada siswa. Pemberian motivasi belajar siswa yaitu salah satu kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk membangkitkan semangat siswa dalam belajar. Maka dari itu, sebagai seorang guru harus lebih kreatif dan guru juga harus menjadikan siswanya berperan aktif dalam pembelajaran. Mengapa demikian? Karena hal seperti itu tidak akan membuat siswa cepat bosan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hal yang harus dipersiapkan dan direncanakan oleh seorang guru sebelum mengajar. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ditutup saja dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.